mau nyari jalan-jalan berlubang di Jepang, di sini cukup ada guys, lumayan. Tapi nggak parah banget ya, nggak kayak di Indonesia. Nih, muter-muter di perkampungan Jepang itu ketemunya ya sama kakek-kakek sama nenek-nenek ya. Ayo sih mas. Jadi nggak di Indonesia aja padi bisa rubuh. Di Jepang yang katanya canggih pun itu padinya pada rubuh kayak gitu guys. Oke guys, jumpa lagi dengan saya di channel Semprot Brekel. Dan di hari ini saya mau ajak teman-teman lagi buat jalan-jalan di pedesaan Jepang ya. Sorry ini aku pakai kacamata, soalnya silo banget guys ya. Ini pagi hari, tapi pagi harinya itu pas musim panas ya. Dan cuacanya hari ini itu cukup cerah ya. Jadi mataharinya itu cerah banget guys. Tuh lihat di sana. Serengenge gue cemeter banget guys. Jadi nangkene kalau musim panas itu enaknya itu pakai sunglass ya, pakai kacamata hitam biar nggak nyureng-nyureng matanya guys. Biar nggak nyureng-nyureng gini loh, biar nggak kayak orang Cina gitu. Kalau nyureng-nyureng gini kan kayak orang Cina. Kalau kayak gini kan kayak orang perindapan gitu guys. Oke. Mau tahu keseruan perjalanan vlog hari ini, ikuti terus video ini sampai selesai teman-teman. Oke, kebetulan pagi ini cuacanya itu cerah banget guys ya. Di langit Jepang hari ini tuh nggak ada awan sedikit pun ya. Langitnya biru guys, cerah banget guys tuh. Nggak ada awan sedikit pun. Dan ini kalau cuaca kayak gini itu enaknya tuh buat explore pedesaan Jepang guys. Kita mau jalan-jalan nyari tempat-tempat yang sebelumnya itu belum pernah saya kunjungi ya. Aku setia sama sepedaku yang ini ya guys ya. Ini sepeda yang dari pabrik, dari perusahaan yang ada box itemnya ya. Sebenarnya ini sepedanya orang Indonesia semua tuh. Ini sepedanya Mbah Sri ya. Bawa pancing, dia kemana-mana pasti bawa pancing tuh. Tadi malam habis mancing dan itu dapat banyak, mungkin nanti mau dimasak dan saya pulang nanti tinggal makan. Dan ini sepedanya orang-orang Indonesia juga nih, orang-orang Indonesia semua ini guys. Jadi di sini tuh orang Indonesia sebenarnya itu cukup banyak guys ya. Oke, jalanannya cukup ramai guys ya, karena hari ini itu sebagian itu ada yang masih kerja, ada yang udah libur panjang ya. Dan saya itu udah libur panjang, kira-kira libur 1 minggu di sini guys. Itu di sini ada nenek-nenek. Kebiasaan di sini kalau orang Jepang itu nenek-nenek itu sebenarnya nggak jauh kayak di Indonesia ya. Mereka ya nyapu guys, nyapu halaman rumah, jabutin rumput ya. Nih, jadi hari ini itu banyak ditancapin bendera Jepang kayak gini ya, atau bendera Hinomaru. Bendera Jepang, bendera kebangsaan Jepang itu mungkin hari ini itu bulan Agustus ya. Jadi kalau hampir sama kayak di Indonesia ya, kalau bulan Agustus sejarahnya itu kan Agustus itu cukup hari bulan-bulan yang bersejarah. Nggak cuma bagi Indonesia ya, tapi bagi Jepang, bagi Korea, khususnya bagi negara-negara Asia itu bulan Agustus itu hari-hari yang cukup bersejarah ya, bulan-bulan yang cukup bersejarah. Jadi di sini pun itu banyak, hampir di setiap rumah itu ditancepin, di depan rumahnya itu ditancepin bendera-bendera Hinomaru kayak gitu guys ya. Kalau di tempat kita itu bendera merah putih ya. Ini salah satu sudut pemandangan di pedesaan Jepang di tempat saya tinggal ya guys ya.
Ini kantor kelurahan di sini guys ya. Orang sini kalau tak tanya ini kantor apa, itu jawabnya itu kantor kelurahan di sini ya. Kalau di Indonesia itu semacam kantor kelurahan guys. Kantor kelurahannya kayak gini ya, nggak seramai kayak kantor kelurahan di Indonesia ya. Oke, lagi-lagi kalau saya muter-muter di perkampungan Jepang itu ketemunya ya sama kakek-kakek sama nenek-nenek ya. Karena ya tahu sendiri populasi di Jepang itu kan katanya mau habis ya. Dan kebanyakan pedesaan di Jepang. Ohayoshimasu. Dan kebanyakan populasi di pedesaan Jepang itu dihuni oleh orang-orang lanjut usia ya, atau mereka-mereka yang udah nggak mau merantau lagi. Jadi kalau jangan heran kalau di pedesaan Jepang itu isinya itu kakek-kakek sama nenek-nenek. Karena gini, kalau saya perhatikan di Jepang itu 70%, hampir 70% dari geologi atau wilayah di Jepang itu pedesaan ya guys ya, atau kalau orang sini bilangnya itu inaka guys, kampung ya. Itu hampir 70% wilayah Jepang itu daerah-daerah kayak gini guys, dan 30% nya itu baru perkotaan guys. Jadi bisa dibayangkan, jangan dianggap itu di Jepang itu semuanya itu kota semua ya, gedung-gedung tinggi guys. Nyatanya tidak, nyatanya di Jepang itu hampir sebagian, hampir seluruh, bahkan saya bilang seluruh ya, karena 70% itu udah lebih dari 50% ya berarti ya, itu isinya itu perkampungan kayak gini guys. Dan kebanyakan itu dihuni oleh orang-orang jompo kayak gini ya, orang-orang tua, kakek-kakek dan nenek-nenek. Mungkin mereka juga punya anak sebenarnya, tapi anak mereka itu ya udah misah gitu guys. Mungkin kalau yang udah menikah itu udah punya keluarga sendiri dan mereka itu milih bikin rumah sendiri ya, atau ngontrak di apartemen sendiri. Atau misalkan kalau aku dengar, kalau aku ngobrol sama orang Jepang itu, kalau mereka udah lulus sekolah, misalkan dia niatnya cuma sampai SMA atau STM ya, kalau udah lulus ya itu mereka kebanyakan itu diusir dari rumah. Udah, kamu mau kuliah atau mau kerja? Kalau mau kuliah nanti bapak yang bayarin biaya kuliah, kamu tinggal di sini. Atau kalau kamu mau kuliah, kamu kuliah sana kemana, kota besar, ke Osaka atau ke Tokyo gitu ya, kuliah nanti bapak yang biayain. Tapi kalau kamu nggak mau kuliah, ya udah kamu pergi, kamu cari kerja sendiri, hidup sendiri gitu. Rata-rata hampir semua orang Jepang itu sama anaknya itu kayak gitu guys ya. Jadi mereka kalau udah lulus sekolah, udah bisa nyari sendiri, udah bisa nyari duit sendiri, itu mereka diusir. Nggak diusir sih sebenarnya sih ya, tapi mereka dituntut untuk bisa nyari kehidupan sendiri. Mereka bisa membiayai diri mereka sendiri. Jadi nggak tergantung nggak tergantung sama orang tua terus ya. Adat ini itu menurut saya cukup berbeda dengan kebiasaan kita di Indonesia ya. Kalau di Indonesia itu kan kalau udah lulus sekolah itu masih kayak ditimang-timang sama orang tua ya. Ditanyain, kamu mau kerja apa mau kuliah? Jawabnya malah, aku nggak mau kemana-mana, aku mau nganggur dulu gitu, menikmati masa muda dulu gitu katanya. Tapi beda jauh kalau di sini. Di sini kalau anak lulus sekolah SMA atau STM itu pasti udah diusir sama orang tuanya, suruh nyari kerja sendiri, suruh hidup sendiri gitu guys. Bahkan kalau di Indonesia itu anak-anak muda itu malah sama orang tuanya itu banyak yang nggak boleh merantau gitu ya.
Ini di mana guys? Ah, jalannya naik ini. Coba kita lihat map dulu ya. Aku juga bingung. Ini tujuan kita sebenarnya mau nyari danau. Danau buatan yang ada di sekitar sini ya. Ah, jalannya nanjak. Jadi cukup ngos-ngosan guys ya. Oke, setelah tak lihat dari map, itu sebenarnya lewat sini bisa. Nanjak ekstrim di sini juga bisa. Lewat tikungan sini juga bisa. Nanti tinggal ngikutin jalan aja guys ya. Oke, kita lanjutkan perjalanannya guys. Ini jalannya cukup nanjak ya. Yuk. Sambil tak rekam terus ini guys, biar teman-teman bisa lihat sambil kita sama-sama lihat ya. Perkampungan di Jepang itu kayak gini guys. Karena ini aku juga baru pertama kali kesini. Ekstrim guys ya, jadi harus kita tuntun dulu sepedanya. Ini view-nya kayak gini guys ya, lumayan bagus ya. Oke, kita lanjut nanjak guys ya. Perjalanan belum selesai. Ini masih kira-kira masih 500 meter lagi guys ya. Kita terpaksa harus nuntun lagi guys. Ini kolam ya. Orang Jepang juga suka kolam sebenarnya guys, suka ngingu iwak ya. Mau nyari jalan-jalan berlubang di Jepang, di sini cukup ada guys, lumayan. Tapi nggak parah banget ya, nggak kayak di Indonesia nih. Pada merapat ya, tapi nggak kayak di Indonesia lah. Kalau di Indonesia kan jalan berlubang sampai bisa buat kuburan guys ya. Kalau di sini enggak sih. Oke guys, kita udah nyampe di tempat tujuan kita benernya ya. Itu di sana itu ada kayak tanggul.
sebenarnya itu kayak danau buatan guys ya. Jadi ditanggul, dibikin tanggul buat nahan airnya biar nggak luber ya. Dan di sini itu banyak banget tempat-tempat kayak gitu guys. Dan ini salah satunya. Dan aku mau kunjungin mau lihat view-viewnya di situ. Tapi ini pintu masuknya lewat mana ini ya? Kalau di sini ada irigasinya, ada pintu masuknya. Tapi bener nggak lewat sini guys? Oke, untuk sementara aku mau muter dulu ke sana guys. Mau lihat, siapa tahu ada pintu masuk yang lebih mudah lewat sana ya. Nanti kalau misalkan nggak ada, ya terpaksa kita masuk lewat sini guys. Oke, kita lanjut perjalanan dulu ke sana ya. Ini padi di Jepang, sawah di Jepang udah mulai meratak parinya guys ya. Parinya udah mulai menguning dan udah pada merunduk guys ya, pohon padinya ya. Bentar lagi panen itu guys. Wah, lewat mana ini enaknya ya? Kayaknya tadi lewat yang tadi itu loh. Wah, bener lewat sini guys. Kayaknya lewat sini ya. Jalannya di bawah tanah mobil guys. Jalannya di bawah tanah mobil guys. Terusan. Direge. Ini dia guys pemandangan dari atasnya ya. Oke guys, jadi penampakan danaunya itu kayak gitu guys ya. Kecil sebenarnya ya, nggak gede ya. Sebenarnya kita bisa aja masuk ke situ, tapi tadi pintu masuknya itu ditutupin sama mobil ya. Ada bapak-bapak atau tukang kebun yang punya areal persawahan di situ lagi membabati rumput ya. Jadi mau nggak mau kita lihatnya dari sini aja guys.
Ini bener-bener desa guys ya. Kesana itu udah hutan ya. Kesana udah hutan. Dan kayaknya kita lihat danaunya dari sini aja. Nanti kita lihat danau-danau yang lainnya guys. Kita explore lagi danau-danau yang lainnya karena saya juga seneng ke tempat-tempat kayak gini ya. Oke, kita agak kecewa sebenarnya ya. Selain danaunya kecil, kurang menarik ya. Terus akses jalannya kita lagi nggak beruntung ya. Akses jalannya ketutup guys. Ditutup sama bapak-bapak itu tuh, yang lagi bersihin rumput. Dan di sini mobilnya tuh, mobilnya nutupin jalan ya. Mobilnya ditutup, jalannya ditutupin mobil, jadi terpaksa kita nyari muter-muter lagi guys di sekitar sini. Ini belum selesai jalannya ya, jalannya ini rumpol, jadi pengen tak puteri kayak apa. Ternyata kayak gini guys, ini desanya kayak gini guys. Mantap ya guys ya. Ini ternyata desanya kayak gini guys. Lihat hutan di belakangnya itu loh. Lihat hutan di belakangnya itu, keren loh guys. Itu rumahnya di situ. Itu kayak gimana ya, asri banget gitu ya guys ya. Itu kalau lihat desa ini itu sepertinya komplek di sini tuh asri banget gitu ya guys ya. Rumahnya bersih gitu ya, arealnya bersih walaupun seperti hutan, tapi lihat hutannya kayak tertata rapi gitu ya, kayak dibersihin tiap hari gitu ya. Oke, ini view rumah dan di belakangnya hutan ya. Hutannya asri banget guys ya. Dan di sini itu view ke seberang sananya. Itu kayak gitu guys. Keren ya. Ini kalau teman-teman lihat di sini langsung itu pasti teman-teman bakal bilang ini pemandangannya itu keren guys di sini guys. Walaupun di depan sana itu pabrik kapal ya. Itu pabrik kapal tempat saya kerja guys. Itu pabrik kapalnya. Ini kameranya udah aku zoom ya. Ini mentok zoomnya sampai segini aja, sampai 2 kali tok. Jadi ya hasilnya kayak gitu guys. Itu di depan saya. Jadi ini rumahnya, itu rumah. Dan di seberang sana view dari rumah ini kalau lihat ke seberang sana itu pemandangannya kayak gitu. Dan di situ itu nampak pabrik Namura, pabrik kapal Namura. Itu pabrik kapal tempat saya kerja di situ guys ya. Oke, jadi kita muternya sampai sini, kita balik ya. Kita muter balik guys ya, karena takut kelamaan di sini, takut dicurigai sama orang-orang sini ya. Oke, ini buat teman-teman yang kalau lihat pemandangan padi rubuh di Indonesia, di Jepang juga ada padi rubuh guys. Tuh, ini padinya rubuh karena kemarin itu ada taifu ya. Anginnya gede banget dan padinya udah berisi, udah mau merunduk. Ketiban angin taifu sama hujan gede, jadi rubuh ya. Jadi nggak di Indonesia aja padi bisa rubuh, di Jepang yang katanya canggih pun itu padinya pada rubuh kayak gitu guys. Kita mau turun guys ya, dan ini pemandangannya seperti ini guys.
Keren ya guys ya. Oke guys, sekarang kita udah ketemu lagi dengan jalan besar. Kita lagi berhenti dulu di sini ya buat istirahat karena capek ya, lumayan capek naik ke atas bukit tadi ya. Lihat danau tapi malah danaunya ditutupin sama jalan masuk ke danaunya ditutupin sama mobil ya. Kita mau jalan menelusuri jalan besarnya ini guys. Oke, enaknya di Jepang itu kalau kita jalan-jalan atau kita mau kemanapun itu gampang banget temuin mesin-mesin penjual otomatis kayak gini guys ya. Di mana-mana itu hampir di seluruh Jepang itu gampang banget temuin mesin-mesin kayak gini. Ini aku lagi nyari. Ini tadinya di sini ada dua lagi mesin Jidohang Baiki, tapi udah dibongkar ya. Mungkin di sini kurang laku guys ya. Dan ini aku lagi muter-muter lihat. Siapa tahu ada duit receh yang masih ketinggalan. Karena hobiku kan nyari-nyari uang receh di bawah mesin kayak gini ya. Belum beli, aku mau nyoba dulu nyari, siapa tahu mbok ada uang-uang receh yang ada di bawah sini ya. Wah, ini ada guys, coba percaya nggak guys, nih ini 10 yen ya, ini 10 yen guys. Kalau di rupiah ini tuh sekitar 1000 rupiah, lumayan. Terus coba di bawah sini lagi, coba tahu buka ada. Loh, kok ada lagi guys? Ini lagi beruntung atau gimana ini? Nih, malah ini 50 yen guys. Nih 50 yen, 50 yen ya, kelihatan nggak? Ini kalau 50 yen itu kalau di rupiah ini tuh sekitar 5.000 ya, 5.000 rupiah. Oke, alhamdulillah kita nemu duit. Kita nemu duit guys, 60 yen. Kalau ditotalin 50 sama 10 yen berarti 60 yen ya, sekitar 6.000. Kalau di rupiah itu sekitar 6.000 rupiah. Dan kebetulan aku haus ya,
Aku haus dan aku pingin beli. Berarti kalau misalkan nih nyari yang mana ya? Aku mau yang ini, yang Aquarius gitu ya. Coba lihat dulu. Ya, yang paling enak itu yang Aquarius ini ya. Yang Aquarius. Berarti aku tinggal nambah lagi. Ini udah 60. Berarti tambah 120. Soalnya harga yang Aquarius ini, yang Aquarius itu harganya 180 guys ya. 180. Jadi aku harus nambah lagi. Tadi nemu duit 60 yen. Berarti tinggal nambah 20 yen. 120 berarti ya. Ini 120 yen lagi berarti. 105.678, 180 ya, udah terkumpul 180 guys. Dan 60 yennya itu uang hasil nemu guys. Ya gitulah guys, kalau orang mau berusaha ya mesti rezekinya apa ya guys. Kita masukin guys. Kita pencet tuh langsung keluar ya. Itu di Jepang itu enaknya kayak gini guys, jadi nggak perlu repot-repot cari warung ya, nggak perlu repot-repot cari warung buat beli minuman kayak gini. Jepang itu praktis ya, kalau yang praktis. Kalau yang ribet juga ada sih. Buat teman-teman yang suka dengan vlog jalan-jalan atau explore pedesaan, desa-desa yang belum pernah dikunjungi, khususnya di Jepang, jangan lupa subscribe channel saya guys ya, Senrot Brekel. Pencet tombol subscribe-nya, nyalakan tombol loncengnya, lonceng pemberitahuan, biar teman-teman itu nggak ketinggalan kalau saya upload video-video terbaru dari Jepang sini ya guys ya, dari saya ya guys ya. Oke, jadi seperti itu aja guys video kita kali ini. Sampai jumpa di video-video saya berikutnya. Armang dek, woi Armang dek. Panas-panas belanja Chan.